Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa Waalaikum lagi bersama podcast Kesensem MTS Negeri 4 Banyuwangi edisi Ramadan bersama saya Lulu Anwaria. saya Abdul Aziz. Baik pemirsa di rumah, hari ini hari ke-10 Ramadan, kita kembali hadir untuk berbincang seputar puasa nih Gus. Nggih. Sudah hadir di tengah-tengah kita Gus Aziz. Iya. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat nggih, wabarakatuh. Gus? Alhamdulillah sehat. Masih semangat ya Gus ya? Semangat. Terus Nggih. semangat. Ini badannya mengecil membesar? Natural. Natural. Heeh. Baik Gus, tema kali ini adalah tentang adab berbuka. Ya, bagaimana Betul. kaifiah berbuka secara umumnya ya. Kita tahu ya, kalau sore hari ini ramai sekali Gus di jalan, Nggih. kemudian ada takjil, banyak takjil, pilihan betul. takjil. Nah, Takjil. ini kadang khilaf mata Gus. Hah? Khilaf mata. Khilaf. Oh iya. Khilaf mata. Jadi sesungguhnya bagaimana sih tata cara atau adab dalam berbuka ini yang disarankan oleh agama Islam Gus ya. Karena memang ini akan menimbulkan dampak sepertinya. Betul. Misalkan yang punya mah gitu Gus ya. Iya. Mungkin kalau terburu-buru dengan membukanya dengan pedas dan seterusnya. Betul. Tidak sesuai dengan syariat yang dianjurkan. Betul. Ini akan juga menimbulkan Efek gitu. Baik pemirsa di rumah, kita bersama berbincang bersama dengan Gus Aziz tentang hal itu. Adab berbuka dalam berpuasa. Okay. Oh iya, Mbak Lulu, hari ini kita sudah menjalankan beberapa hari di dalam puasa Ramadan. Ya, alhamdulillah semua kita diberikan kesehatan. Kalau kita melihat seolah-olah apabila kita berpuasa itu seperti kayak dendam. Nanti awas, nanti satu meja ini akan saya habiskan semua. Sepertinya seperti itu. Tapi ternyata apa? Kita ini manusia yang punya keterbatasan. Akhirnya apa? Seperti itu tidak akan mampu kita untuk menghabiskannya. Nah, makanya dalam syariat Islam ada beberapa akhlak atau tata krama bagaimana kita itu melakukan berbuka puasa. Karena apa? Syariat ataupun tatanan dalam agama ini sebenarnya dibuat untuk apa? Maslahat. Untuk kebaikan kita sebagai umat yang menjalankannya. Kemarin kita sudah melihat bahwa apabila kita ingin sehat, maka berpuasalah. Tapi juga apa ya, kita juga harus mengingat pula dalam berpuasa itu ada yang di situ kaifiahnya apa? Bukan kok kita harus berpuasa terus, tapi apa? Di situ ada juga momen-momen dalam berbuka. Kalau sahur itu ada keberkahan, di dalam berbuka itu ada beberapa nikmat-nikmat yang sangat luar biasa. Makanya dalam berbuka ada adab gitu, atau mungkin apa ya, prosedur lah istilahnya. Jadi nggak langsung itu semuanya dihabiskan. Kalau makanan itu ada porsi-porsinya. Betul ada porsinya. Pertama dalam adabnya itu kita yang jelas sebagai seorang Muslim ya, ketika kita akan melakukan segala sesuatu kita awali dengan Bismillah. Doa. Dengan berdoa. Dengan Bismillah, dengan berdoa. Karena apa? Dengan Bismillah tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Apabila kita betul-betul iman kepada Allah, dengan kalimat Bismillah pasti semua akan terselesaikan. Maka dalam berbuka juga mengawali berbuka itu, awalnya kita membaca Bismillah dan berdoa. Terus apa? Kita minum dulu. Atau setelah berdoa kita menyegerakan. Jadi takjil itu sebenarnya apa? Itu kan menyegerakan.
Takjil itu sebenarnya menyegerakan. Tapi kadang-kadang teman-teman itu, halayak itu berpikiran bahwa takjil itu adalah kolak atau kan gitu, ataupun es yang manis ataupun apa ya kan. Padahal Semua arti makanan takjil itu sendiri itu adalah apa? Menyegerakan. Dan bukan makanan yang berbagai macam itu ya, bukan, tapi menyegerakan. Kalau sahur kan mengakhirkan, tapi kalau berbuka itu menyegerakan. Betul. Dengan minum air atau makan yang manis atau makan kurma, ya kan. Kalau manis apa? Manis itu macam-macam ini Gus. Ya, manisnya mungkin santan kolak, manisnya atau mungkin manisnya kita keluarga saling membawa senyum yang enak. Lah itu kan juga merupakan manis, tapi di sini adalah apa? Mendahulukan atau makanan-makanan yang manis-manis untuk mengembalikan energi. Tidak langsung makanan yang berat langsung disantap semua yang ada. Tidak, ini nggak ada senep nanti. Itu membuat malah sakit. Biasanya tadi karena unsur dendam ini tadi. Lah ya itu katanya itu dendam, itu nanti akan saya habiskan. Ternyata tidak mampu kita. Makanya apa? Untuk menjaga kesehatan apa? Yaitu tidak langsung kita habiskan semuanya, tapi apa? Dari yang kecil, dari yang yang ringan-ringan dulu. Dan sebenarnya air mineral itu adalah mengembalikan ion yang ada dalam tubuh kita. Manis-manis itu apa? Mengembalikan energi. Atau apa? Istilah kalori. Itu energi itu untuk mengembalikan itu. Betul. Ya. Setelah itu lemes gitu ya. Setelah seharian lemes ya. Kalau ini ada apa ya? Sedikit masukan bagi saya pernah beberapa kali itu dari pengalaman menemukan atau istilahnya bergaul dengan orang yang beliau itu mempunyai kekurangan gula ataupun kelebihan gula atau diabetes istilahnya. Jika beliau itu kadang-kadang lupa, habis itu apa? Minum mungkin sebuah obat atau itu kelebihan, akhirnya drop. Alhamdulillah suatu ketika itu pernah seperti itu, terus saya kasih tahu, coba Bapak minum teh manis. Anak drop, pingsan, ketiduran. Setelah minum teh manis, alhamdulillah setelah itu apa? Sehat kembali. Jadi memang manis itu untuk untuk mengembalikan energi. Kalau diabetes kan kelebihan. Tapi itu ini agak keluar dari tema tadi sebenarnya. Tapi ini apa? Juga ada manfaat sebenarnya. Artinya apa? Dengan yang manis itu akan mengembalikan energi. Mengembalikan energi tadi, Gus. Oke. Sebenarnya apa, Gus, yang disunah-sunahkan itu dalam kita berbuka itu? Yang kita bahas tadi itu disunahkan. Dengan kita menyegerakan, dengan kita membaca doa, dengan kita meminum air putih. Dan sebenarnya kalau ada air putih itu adalah zam-zam. Kalau ada. Jika tidak ada, mungkin dengan air mineral biasa atau air bi'run atau air sumur yang ada di rumah-rumah kita. Terus apa? Makanan yang manis ataupun minuman yang manis. Nah, makanan yang manis itu sebenarnya apa? Kalau ada itu kurma. Kalau nggak ada ya bolehlah buah-buahan yang ada di rumah kita. Seperti es. Kalau es sebenarnya nggak begitu rekom sebenarnya. Kalau es itu akan biasanya orang itu nggak sama kan. Tradisi Indonesia itu ada es teler, ada cendol gitu. Ya boleh lah, tapi kalau bisa kalau awal itu jangan yang anyes-anyes apa ya. Yang dingin-dingin yang standar saja ya, ataupun yang hangat. Maklumlah saya untuk makanan nih Gus ya, jenis makanan apa ini yang yang bisa menumbuhkan energi kembali? Kayak 100% kurma. 100% kurma. Mungkin yang lain Gus. Yang lain mungkin ya buah-buahan ataupun pisang atau pepaya atau apa itu ya. Setelah itu sudah cukup, jadi tidak langsung kita santap, itu hidangannya ada di meja. Apa? Kita berhenti sejenak menunaikan sholat maghrib. Setelah kita sholat maghrib dengan tenang, tambah ojo kesusu kok Allahu Akbar kelingan, aduh kayak monggo selak disempar kucing atau gimana. Allahu Akbar, aduh eman iya ada telur yang wah ini enak sekali. Nah, apa dengan khusyuk, dengan tumak nina, tapi katanya
Ya, timbang kepikiran saya itu kan semuanya tidak semua seperti itu. Kalau itu dalam mungkin dalam ajaran ataupun dalam dari kita ngomongnya tatanan ya. Betul, dalam syariat itu yang baik itu setelah kita melakukan buka dengan ringan, kita menunaikan sholat maghrib, syukur-syukur dengan berjamaah, dengan tenang. Habis itu apa? Perut itu nggak kaget. Jadi ada jeda atau durasi di sini supaya apa? Perut ini nggak kaget. Nah, kalau itu kita langsung makan semuanya. Nah, jadi apa? Di dalam kesunahan ataupun adab-adab yang kita lakukan ini juga membawa dampak yang positif. Jadi tidak kok marus eman-eman tidak, tapi itu juga untuk kebaikan kesehatan kita juga. Memang segala sesuatu yang sudah sesuai tatanan, takaran itu memang sehat. Memang gaya hidup sebetulnya kadang yang membuat kadang atau kebiasaan-kebiasaan yang sebetulnya kadang sudah seperti ini nggak apa-apa gitu. Cuman dalam konteksnya ya, dalam Islam itu kesehatan itu memang gizi memang sangat dipertimbangkan. Dalam Islam pun seperti itu. Baik kedokteran, baik dalam semuanya memang Islam itu untuk kebaikan ya. Betul. Mungkin ada satu hal Gus ya untuk pemirsa ini, pesan-pesan buat siswa-siswi kita juga di MTSN 4 Banyuwangi. Jangan mungkin makanan-makanan yang merah-merah itu loh Gus, ada pewarna buatan, balado dan seterusnya, ataupun bumbu-bumbu mungkin buatan itu bisa dicegah, apalagi di bulan puasa ini mungkin ibunya sudah mempersiapkan ya. Betul. Ya sebenarnya yang enak itu yang sudah disiapkan ibunya itu, yang sudah disiapkan oleh orang ibunya yang bergizi. Betul. Seperti apa Gus pesan jenengan Gus? Untuk pemirsa dan siswa-siswi MTSN 4 Banyuwangi yang saya banggakan, tetaplah semangat untuk berpuasa dan lakukanlah berbuka puasa dengan hidangan yang sudah ada di dalam rumahmu dari orang tuamu. Itulah yang itu sehat untuk dirimu, dan itu akan menjadi ingat bagaimana nanti kamu kalau sudah besar ataupun dewasa itu akan mengingat selalu bagaimana rasa kelezatan dari hidangan yang disuguhkan oleh orang tuamu. Itu. Pokoknya number one lah. Betul, masakan ibu itu number one. Selalu ingat itu. Ketika anak saya di pondok juga gitu Gus. Yang paling saya kangen itu masakan ibu. Jadi kalau anaknya mondok, ini keluar dari tema lo ya. Tapi ini wawasan. Tambahan juga. Kalau bisa apabila kita memondokkan anak atau menaruh anak kita di lembaga pendidikan ya, itu jangan sampai lah anak kita itu bukan kangen kepada orang tua, tapi kangen pada HP biasanya itu. Ini hanya pengalaman ya. Biasa itu kalau kangen masakan ibu, kangen dengan orang tua, suasana berbuka di rumah gitu ya Gus. Oke. Alhamdulillah Gus, terima kasih atas perbincangan hangat kita, walaupun agak ke kanan dan ke kiri Gus ya, ke barat ke selatan. Nggak apa-apa. Karena kita itu menyambut Ramadan ini dengan riang gembira. Jadi nggak kerasa. Baik. Alhamdulillah. Baik pemirsa podcast Kesengsem dimanapun Anda berada, demikian tadi perbincangan seru kita di sore hari ini. Jumpa lagi dengan podcast Kesengsem edisi Ramadan berikutnya. Saya Lulu Anwaria mohon undur diri. Saya Abdul Aziz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baru saja Anda menyaksikan podcast Kesengsem MTS Negeri 4 Banyuwangi edisi Ramadan.